Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang uji one way ANOVA. Jadi uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok. Nah, pada contoh kali ini kita akan menganalisis hasil belajar siswa dari 3 metode pembelajaran yang berbeda. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami konsep dasar dari uji one way ANOVA. Nah, di sini uji one way ANOVA disebut dengan uji ANOVA atau analisis of variance atau uji ANOVA satu arah. Nah, uji ANOVA merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA juga tergolong dalam statistik parametrik dan skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Kemudian dalam uji ANOVA ada namanya uji lanjut atau post hoc test, di mana uji lanjut tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan uji lanjut sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan secara signifikan antar kelompok. Kemudian selanjutnya di sini terdapat langkah-langkah uji one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas, kemudian melakukan uji homogenitas, dan yang terakhir melakukan uji one way ANOVA. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji ANOVA, yaitu yang pertama, data harus berdistribusi normal. Dikarenakan uji normalitas data merupakan syarat wajib yang harus terpenuhi. Jika data tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Kemudian syarat yang kedua, varian data homogen. Meskipun uji homogenitas bukan syarat mutlak yang harus terpenuhi, tiap penggunaan uji homogenitas dalam one way ANOVA akan berdampak pada pemilihan uji lanjut atau post hoc test. Apabila asumsi uji homogenitas terpenuhi, maka bisa masuk ke dalam uji lanjut Bonferroni. Sedangkan jika asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji lanjut James-Howell. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, di sini studi kasusnya, seorang guru matematika ingin mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A menggunakan metode ceramah, kelompok B metode diskusi, dan kelompok C metode video pembelajaran. Setelah tes dilakukan, data nilai tes yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan one way ANOVA untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata antar ketiga kelompok tersebut. Jadi di sini sudah terdapat tabel data hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran. Nah, tabel ini saya masukkan ke Excel agar kita mudah memasukkan datanya ke SPSS. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke langkah-langkah uji one way ANOVA, terlebih dahulu kita harus membuat hipotesis. Jadi di sini hipotesisnya untuk H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Dan H1-nya, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Setelah kita membuat hipotesis, kita masuk ke langkah pertama dalam menguji one way ANOVA, yaitu uji normalitas. Jadi kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita klik variabel view, kemudian kita beri nama kelompok, kemudian nilai. Nah, di sini
pada bagian value 1 itu kita beri label untuk kelompok A. Kemudian klik add, kemudian 2 untuk kelompok B. Dan 3 untuk kelompok C. Nah, setelah kita membuat values, kita ke bagian desimal. Di sini kita ubah ke 0. Setelah itu kita klik data view, kemudian tinggal kita masukkan data yang telah kita masukkan ke Excel tadi. Nah, karena tadi kelompok A itu kita beri label 1 dan kelompok B 2 dan kelompok C itu 3, maka langsung saja kita masukkan semua nilainya. Klik paste. Nah, setelah kita masukkan datanya, untuk uji normalitas kita lihat pada menu analyze, kemudian descriptive statistik, klik explore, kemudian kelompok ini kita masukkan ke factor list dan nilai ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots, centang bagian normality plot with test, klik continue dan oke. Nah, di sini datanya sudah keluar. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Jadi kita sudah menemukan di sini jika nilai signifikan atau p-value kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan atau p-value lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, bisa kita lihat pada tabel normalitas pada kolom Shapiro-Wilk. Nah, jadi kenapa kita menggunakan kolom Shapiro-Wilk? Karena jumlah sampel pada masing-masing kelompok ada 15 data, artinya kurang dari 50, makanya kita menggunakan metode uji Shapiro-Wilk. Jadi kita lihat nilai signifikan untuk kelompok A itu 0,376, kemudian kelompok B juga sama 0,376, begitu juga dengan kelompok C. Jadi nilai ketiganya lebih besar dari 0,05. Jadi karena nilai ketiganya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada ketiga kelompok berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam uji one way ANOVA telah terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu melakukan uji homogenitas. Caranya itu kita klik analyze, kemudian compare-means, klik bagian one way ANOVA. Nah, untuk kelompok ini kita masukkan ke bagian faktor dan nilai ke dependent list. Kemudian option, di sini kita klik opsi homogeneity of variant test, klik continue, kemudian oke.
Nah, di sini sudah keluar hasil dari tes normalitas untuk one way-nya. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang pedoman pengambilan keputusan uji homogenitas. Jadi, jika nilai signifikan atau p-value based on mean kurang dari 0,05, dapat disimpulkan varian data tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Dan jika nilai signifikan atau p-value based on mean lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan varian data homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Nah, bisa kita lihat pada tabel homogen bagian based on mean. Di sini nilai signifikansinya sebesar 1,000. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya varian data homogen, Dengan kata lain, asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Kemudian setelah kita menguji homogenitasnya, nah karena tadi kita sudah mengetahui hasil dari uji homogenitas, selanjutnya kita ke uji one way ANOVA-nya. Di sini sudah terdapat tabel hasil dari uji ANOVA-nya. Di sini sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji ANOVA, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang dasar pengambilan keputusan untuk uji one way ANOVA. Jadi di sini jika nilai signifikan atau p-value kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai signifikan p-value lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, bisa kita lihat pada tabel ANOVA, nilai signifikan yang diperoleh itu sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan secara signifikan antara tiga kelompok yang dianalisis. Nah, untuk mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan tiap kelompok, kita bisa menggunakan uji lanjut atau post hoc test. Jadi caranya kita klik lagi menu analyze, kemudian pada bagian complements kita klik one way ANOVA, dan di sini kita pilih bagian post hoc test. Kemudian di sini sudah ada beberapa opsi. Berhubung varian data kita tadi itu sudah homogen, kita bisa pilih Bonferroni di bagian equal varian assumed, yang artinya varian data homogen. Dan jika tidak homogen, teman-teman bisa pilih Games-Howell di bagian equal varian not assumed. Jadi karena varian data kita tadi homogen, kita klik Bonferroni, kemudian continue dan klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil dari post hoc testnya. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output post hoc test, kita harus mengetahui terlebih dahulu pedoman pengambilan keputusan untuk uji lanjut dalam one way ANOVA. Nah, jika nilai signifikan atau p-value kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara nyata. Dan jika nilai signifikan atau p-value lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara nyata. Bisa kita lihat pada tabel post hoc test, nilai signifikan antara kelompok A dan kelompok B itu sebesar 0,000.
Jadi bisa diartikan bahwa ada perbedaan secara nyata antara kelompok A dan kelompok B. Begitu juga dengan kelompok antara kelompok A dengan C, itu nilai signifikannya 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan ada perbedaan secara nyata. Begitu juga dengan perbedaan kelompok yang lain. Setelah kita mengetahui uji lanjut dari one way ANOVA, selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil uji one way ANOVA diperoleh bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang signifikan antara metode ceramah, diskusi, dan video pembelajaran. Kemudian hasil uji lanjut atau post-hoc test menunjukkan bahwa perbedaan terjadi pada setiap pasangan kelompok, di mana metode video memiliki rata-rata nilai tertinggi, diikuti metode diskusi, dan metode ceramah memiliki rata-rata terendah. Jadi untuk ini bisa kita lihat di tabel post-hoc test bagian mean difference. Jadi di sini bisa kita ketahui mana rata-rata nilai tertinggi dan mana rata-rata nilai terendah. Karena di sini diketahui metode video pembelajaran atau kelompok C itu memiliki rata-rata nilai tertinggi dan metode ceramah memiliki rata-rata nilai terendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan metode video pembelajaran merupakan metode yang paling efektif di antara ketiga kelompok yang diuji. Sekian tutorial dari saya tentang uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami dan bisa berguna bagi teman-teman dalam mengolah data. Terima kasih sudah menonton.